Rasil TV untuk Islam yang satu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam kitabnya mengingatkan kita untuk selalu mensyukuri nikmat. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala diuntungkan dengan syukur kita atau dirugikan dengan keingkaran kita, tapi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam rahmat-Nya, menempatkan kita di jalan yang akan menyelamatkan kita baik dalam kehidupan dunia ini maupun dalam kehidupan akhir, dan akan menambahkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan buat kita semua. Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Allah Musa menceritakan kepada kita ketika dia mengingatkan kaumnya untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan atas mereka. Wa idh qala Musa liqaumi. Terangkan pada mereka wahai Rasulullah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi dzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan kroni-kroninya yang telah membuat kalian mencicipi azab yang seburuk-buruknya. Allah gunakan di sini kata sama yasumu yang biasa digunakan untuk arti menggembala. As-saimah merupakan padang rumput yang digunakan untuk menggembala. Bagaimana Fir'aun menggembala rakyatnya bukan untuk menikmati berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepadanya, tapi untuk membuat mereka mencicipi azab yang seburuk-buruk. Wa yudzabbihuna abna'akum. Fir'aun bersama kroni-kroninya menyembelih anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan wanita-wanita kalian hidup bukan karena menghormati mereka, tapi dijadikan sebagai pembantu-pembantu di rumah mereka, budak-budak dan juga pelampias nafsu mereka. Inna fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Pada semua itu merupakan ujian yang amat besar dari sisi Tuhan kalian. Kita harus pahami di sini hadirin sekalian, ujian dari Allah datang bukan begitu saja. Kalau kita kembali ke belakang, ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan Bani Israel. Israel adalah Yakub alaihi salatu wassalam. Melalui anak beliau Yusuf. Ketika Yusuf mendapatkan kemuliaan di Mesir karena memberikan solusi dalam masa-masa paceklik yang panjang selama 7 tahun. Dan memberikan takwil serta solusi bagi penguasa pada saat itu, Yusuf mendapatkan tempat yang mulia di Mesir. Maka dia undang orang tuanya, saudara-saudaranya untuk berdiam di Mesir sebagai kalangan elit mulia yang dihargai, dihormati oleh rakyat Mesir termasuk penguasanya. Mereka beranak pinang di Mesir. Setelah mereka beranak pinang, menikmati kemuliaan, penghargaan, tahu-tahu Bani Israel di Mesir ternyata mulai melakukan kerusakan, menindas rakyat Mesir dengan kedudukan mereka.
Mereka juga melakukan transaksi ribawi merenten. Di tengah-tengah rakyat Mesir mencari keuntungan dengan memberikan pinjaman-pinjaman yang mencekik rakyat Mesir, menganiaya mereka dan melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang membuat rakyat Mesir menderita. Mengambil alih harta mereka, kebun mereka, karena mereka tidak mampu untuk membayar hutang. Belum lagi juga mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang haram seperti membuka rumah-rumah pelacuran. Sampai dalam riwayat disebutkan di Masjid Al-Aqsa atau di Asyam Yerusalem, subhanallah mereka menghalalkan untuk membuka rumah-rumah pelacuran dengan alasan untuk menghidupkan Baitul Maqdis. Sampai dalam perjanjian lama diceritakan hal-hal tersebut. Akhirnya menimbulkan kebencian, kemarahan rakyat Mesir, mengubah hormat dan cinta mereka menjadi kebencian. Hingga tiba pada Fir'aun yang berkuasa pada masa Musa. Fir'aun merupakan gelar raja mereka. Akhirnya Fir'aun melakukan penindasan, penganiayaan yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelumnya, sebagai akibat dari perbuatan Bani Israel yang lupa kepada Allah dan ingkar padanya. Jadi apa yang diderita oleh Bani Israel di tangan Fir'aun kembali kepada latar belakang perbuatan dan keingkaran mereka. Akhirnya setelah mereka menderita sekian lama di bawah penganiayaan Fir'aun, Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka melalui Musa. Selamatkan mereka dari pemburuan Fir'aun, penganiayaannya, bahkan seberangkan mereka menuju pantai keselamatan. Dan Allah tunjukkan di hadapan mereka bagaimana Allah membinasakan Fir'aun dan menyelamatkan mereka. Tapi apa yang terjadi pada Bani Israel? Setelah mereka diselamatkan, bukan bersyukur pada Allah, mereka meminta agar Musa membuatkan berhala untuk mereka. Karena menyaksikan para penyembah berhala. Setelah pelanggaran ini, ketika Musa meninggalkan mereka untuk menerima kitab Taurat, ternyata mereka menyembah anak sapi karena mengikuti bujuk rayu Samiri. Bukan hanya sampai di sana ketika mereka diajak untuk merebut Yerusalem dari tangan orang-orang yang zalim, mereka menolak untuk pergi berperang. Mereka mengatakan, silahkan kamu pergi bersama Tuhan mau berperang, kalau sudah menang baru kami akan masuk ke dalam. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Di samping berbagai macam kejahatan yang mereka lakukan. Jadi kita lihat ini merupakan peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada Bani Israel melalui Musa. Melalui Musa Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan semua ini kepada kita agar kita tidak mengulangi apa yang dilakukan oleh Bani Israel, mengundang bala dan azab bagi kita semua. Jadi wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ketika Allah menyelamatkan kalian dari Fir'aun yang menganiaya kalian, yang menyiksa kalian dengan siksaan dan penderitaan yang amat buruk. Mereka menyembelih kalian, membiarkan anak-anak laki-laki, membunuh anak laki-laki kalian, membiarkan wanita-wanita kalian hidup. Pada semua itu merupakan azab yang bala dan ujian yang amat besar dari Tuhan kalian. Setelah itu Musa kembali mengingatkan mereka, dan juga peringatan tersebut bersifat umum untuk kita semua. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketika Allah mengumumkan bukan hanya kepada umat Musa, tapi kepada umat sebelumnya dan termasuk juga kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in syakartum, apabila benar-benar kalian bersyukur kepada Allah, la azidannakum, pasti aku akan tambahkan nikmatku untuk kalian. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, kalau kalian ingkar, tidak mensyukuri nikmat Allah, kalian pergunakan nikmat Allah untuk berbuat kemaksiatan, kejahatan, kerusakan di atas muka bumi, sesungguhnya adabku amat pedih bagi mereka-mereka yang ingkar. Lalu Allah lanjutkan melalui lisan Musa, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid.
Musa berkata, ketahuilah kalau kalian seluruhnya ingkar bersama seluruh penduduk bumi, Allah tidak akan dirugikan sedikit pun. Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dari ayat-ayat ini kita dapat memahami bahwa bencana petaka yang menimpa kita, menimpa bangsa kita, disebabkan karena keingkaran kita kepada Allah pencipta kita semua, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Akhirnya berakhir kita mempersempit hidup kita, kita menjerumuskan diri kita, bangsa kita ke dalam penderitaan. Kemudian pada saat kita mengalami cobaan dan penderitaan, bukan kita menyadari kesalahan kita, justru kita menisbatkan semua kemunduran kita pada agama Allah dan pada takdirnya. Padahal Allah membimbing kita menuju jalan yang terang, mengajak kita untuk hidup dalam kebenaran, keadilan, dan tidak mengkhianati sesama kita, tidak hidup dengan serakah menguasai kekayaan negeri kita, atau bekerja untuk satu kelompok manusia mengabaikan rakyat, yang berharap betul-betul dari para pemimpin, dari para tokoh, dari kita semua yang diberikan kelebihan keutamaan untuk peduli dan berbagi kepada mereka. Dan kehidupan dunia ini merupakan ujian, cobaan yang akan menentukan nasib kita di hari kemudian nanti. Bukan sekedar gelar kehormatan bagi yang lulus, bukan hanya sekedar kegagalan bagi mereka yang gagal, tapi kebahagiaan untuk selama-lamanya atau penderitaan yang abadi. Sebagai penutup, dalam satu riwayat diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, beliau mengatakan, hafidhu ni'amallahi bisyukri 'alaiha. Jaga nikmat-nikmat Allah yang ada pada kalian dengan mensyukurinya. Begitu kita lengah mengabaikan syukur kepada Allah, nikmat tersebut karena tidak dijaga dia akan pergi meninggalkan kita. Disusul dengan penyesalan, penyesalan tidak berguna pada saat nikmat pergi, dan bisa saja nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala pindahkan kepada orang lain. Mereka-mereka yang menghargai nikmat Allah dan bersyukur kepadanya, seperti yang Allah kisahkan melalui dua orang dalam suratul Kahfi. Seorang yang bangga menyombongkan diri dengan hasil kebun yang Allah berikan kepadanya, bahkan dia beranggapan tidak mungkin semua nikmat tersebut akan mengalami kehancuran dengan kebun yang subur, mata air, sungai yang mengalir. Yang satu mengatakan, bagaimana kamu patut ingkar kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu, yang telah menyempurnakan diri kamu. Kalau kamu melihat saya pada saat ini dalam kondisi miskin, tidak memiliki apa-apa, lebih sedikit hartanya dibandingkan kamu, Allah kuasa untuk memberikan saya yang lebih baik dari kamu dan menghancurkan semua nikmat-nikmat yang ada pada kamu. Akhirnya terjadi seperti yang disebutkan, semua harta bendanya, kebunnya mengalami kehancuran seolah-olah tidak pernah ada. Sedangkan orang tersebut yang tadinya hidup dalam kemiskinan, karena ingat dan syukur kepada Allah, Allah angkat derajatnya. Maka ingat, nikmat-nikmat yang tidak kita syukuri akan pergi meninggalkan kita, akan pindah dan mencari orang-orang yang mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari orang-orang yang selalu bersyukur pada Allah, ingat kepadanya dalam setiap sepak terjang kita, selalu mengutamakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan meneladani nabinya, mengikuti petunjuk kitabnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua, merapatkan barisan kita, dan kita berkumpul dalam Islam, berserah diri kepada Allah, tidak bercerai-berai, tidak berselisih, tidak bermusuh-musuhan, dan selalu mensyukuri nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV, untuk Islam yang satu.